Bab 466, Lindungi Liege Lord B. Asgard. Telapak tangan Andrew menghantam dada Wong Xiaolong dengan keras, menimbulkan keterkejutan di hati semua orang, berakhir begitu cepat. Satu gerakan membunuh. Tapi kemudian orang banyak dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, karena telapak tangan Andrew benar-benar menembus dada manusia itu. Itu tidak lebih dari sebuah aftermage. Ketika telapak tangan Andrew menembus dada Wong Xiaolong, bayangan setelahnya tersebar. Keterkejutan terlihat jelas di mata Andrew saat dia mengambil tangannya. Namun, Wong Xiaolong muncul lagi di tempat yang sama seolah-olah dia tidak bergerak sedikit pun. Adegan ini mengejutkan penonton, sementara mata Limolin menyipit dengan sikap bermartabat. Di matanya, itu bukan karena manusia itu tidak bergerak tetapi kecepatannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga terlihat seperti dia tidak bergerak di permukaan. Dari saat dia menghilang dan muncul kembali, tidak ada satupun fluktuasi dalam ruang, menunjukkan bahwa penguasaannya atas ruang telah mencapai tingkat yang menakutkan. Wajah Andrew berubah muram. Sebagai ahli nomor satu yang berdiri di atas semua Beastmen, bagaimana dia akan memerintah semua suku Beastmen jika dia gagal membunuh bocah manusia kecil dari dunia Saint Orde ke-7? Andrew meraung marah, energi kuning meluncur seperti gelombang mengamuk dari tubuhnya, warna semakin intens dan cerah setiap detik, menjadi kuning gelap. Pada saat yang sama, tubuh fisik Andrew berubah. Otot dan daging beriak di bawah kulitnya, menonjol di bawah jubahnya, kepala rambut emas, dengan wajah dan mulutnya menonjol saat kumis singa keluar dari sisi bibirnya. Aura Raja Singa menyelimuti langit. Transformasi binatang. Setelah transformasi binatang buas, momentum Andrew lebih dari 2 kali lipat, menyebabkan kerutan di alis Limolin semakin dalam. Andrew yang telah berubah memberinya firasat bahaya. Ahli Dewa Templar lainnya juga kehilangan ekspresi santai di wajah mereka. Mati tanda seru. Teriak Andrew, menyerang Wong Xiaolong dengan kedua telapak tangannya. Energi kuning gelap berputar seperti bisa menelan langit dan bumi, kepala singa yang lebih besar dari kehidupan berkedip masuk dan keluar di pusaran air energi kuning yang bergelombang. Deru Raja Singa mengguncang udara bermil-mil jauhnya. Banyak retakan ruang sangat kecil menyebar. Agak jauh, Patriark suku Harimau Cat dan pakar alam Saint melompat berdiri, ingin bergegas membantu Wong Xiaolong, tetapi suara acuh tak acuh terdengar di telinga mereka, tidak perlu. Di depan banyak wajah yang tercengang, cahaya melintas di tangan Wong Xiaolong dan tongkat kepala binatang muncul di depan mata semua orang. Mata kepala binatang itu berwarna merah cerah. Dijiwai dengan ki pertempuran Wong Xiaolong, gambar binatang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tongkat. Dalam sekejap, tekanan luar biasa menimpa para Beastmen di alun-alun, menekan jiwa dan kemauan mereka. Setiap manusia binatang di alun-alun ketakutan, gemetar di tempat mereka berdiri. Patriark suku singa yang fanatik Andrew yang berada di ambang memalu manusia menjadi pasta daging tiba-tiba membeku. Ketakutan di wajahnya mencerminkan para Beastmen lainnya saat dia menatap dengan ketakutan pada banyak gambar binatang di udara seolah dia sedang menyaksikan objek paling menakutkan di dunia. Pergantian situasi yang tiba-tiba membingungkan Limolin dan para ahli Dewa Templar, apa yang terjadi di sini? Sampai saat ini, mereka belum mengetahui arti tongkat berkepala binatang di tangan manusia itu. Mengabaikan yang lainnya, Wong Xiaolong perlahan berjalan menuju Andrew. Selangkah demi selangkah. Dari perspektif para ahli Dewa Templar, Andrew tiba-tiba berlutut di depan Wong Xiaolong dengan ekspresi teror mutlak. Berhenti di depan Andrew, Wong Xiaolong menyalurkan lebih banyak ki pertempuran ke tongkat dan ujung lainnya menusuk keras ke tubuh Andrew. Ledakan keras terdengar di alun-alun, diikuti oleh jeritan menyedihkan Andrew saat dia terbang keluar tanpa perlawanan. Darah berwarna merah keemasan berceceran di alun-alun dari udara, mencolok di bawah pancaran sinar matahari. Andrew berjuang untuk bangun, tetapi Wong Xiaolong ada di depannya, tongkat itu menghantam di lain waktu, seperti bagaimana pelayan Ellington dari suku Harimau Castellan Manor dihukum sebelumnya. Andrew, ahli nomor 1 suku Beastmen, berlutut berulang kali saat dia dipukul berulang kali oleh manusia. Dengan serangan ketiga, Limolin akhirnya mendapatkan kembali alasannya, menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan perilaku Andrew.
Dia dan banyak pakar Dewa Templar bangkit berdiri. Mungkinkah, tanda seru. Limolin fokus pada tongkat berkepala binatang di tangan bocah itu, kegembiraan yang tajam berkedip di matanya. Binatang, tongkat dewa binatang. Patriark suku ular Dani tergagap dengan suara bergetar. Meskipun suaranya tidak keras, itu cukup keras di alun-alun yang sunyi, bahkan para ahli Dewa Templar menangkap setiap kata. Tongkat dewa binatang. Meskipun Limolin banyak menebak, dia masih sedikit gemetar mendengar penegasan untuk itu. Liu Yang dan para ahli Dewa Templar lainnya juga terpana oleh wahyu tersebut. Tongkat dewa binatang. Tongkat dewa binatang yang menghilang selama lebih dari 10.000 tahun telah muncul kembali sekali lagi. Ini. Wang Xiaolong mengabaikan reaksi yang datang dari sisi Dewa Templar saat dia berdiri di depan Andrew dengan ekspresi tabah, menatapnya. Liege Lord B. Astgard, kasihanilah. Suara terputus-putus Andrew terdengar, nyaris tidak bernafas dan dipenuhi dengan teror yang tidak dapat dijelaskan saat dia berjuang untuk berlutut, memohon kepada Wang Xiaolong. Andrew selalu setia dan mengabdi pada suku manusia binatang, kepolosan saya dapat disaksikan oleh semua orang. Saya tanpa sadar telah menyinggung Liege Lord sebelumnya, tolong selamatkan yang kecil ini. Yang kecil ini bersedia memimpin suku singa untuk melayani di bawah Liege Lord B. Astgard. Loyal dan berbakti. Wang Xiaolong mencibir, berkonspirasi dengan Dewa Templar. Suku singa tidak hanya menyerah kepada Dewa Templar, Anda bahkan ingin seluruh suku Basman menjadi pelayan Dewa Templar. Anda layak dipenggal kepalanya untuk ini. Tongkat dewa binatang diangkat tanpa ragu-ragu, disodorkan ke bawah. Namun, kali ini bukan batang tubuh tetapi di antara alis. Tongkat dewa binatang bersinar dengan cahaya merah tua yang mengancam, memancarkan aura kematian. Ujung B. Astgard scepter membesar di pupil Andrew. Keputusasaan memenuhi matanya, namun dia tidak berani menunjukkan perlawanan, keengganan, atau kebencian sedikit pun. Menyaksikan B. Astgard scepter akan mengakhiri hidup Andrew, Limolin menatap Liu yang di sampingnya. Mematuhi keinginannya, Liu yang terbang keluar, menyelinap menyerang Wang Xiaolong dari belakang. Namun, pada saat yang sama Liu yang melompat keluar, orang lain juga bertindak, mengarahkan serangan telapak tangan ke Liu Yang, membubarkan serangan Liu Yang ke Wang Xiaolong. Di jendela sepersekian detik ini, tongkat dewa binatang di tangan Wang Xiaolong mencapai targetnya. Kaca. Suara tulang yang hancur berdering. Tubuh Andrew terlihat terbang keluar, lubang besar berdarah di tengah alisnya, potongan daging merah dan putih berserakan di alun-alun. Berbaring di genangan darahnya sendiri, tubuh Andrew berkedut, masih hidup. Di sisi lain, Liu yang terkejut dengan serangan tiba-tiba dan memelototi penyerang, patriark suku harimau, Chak. Lindungi dewa binatang Liege Lord. Perintah Chak. Sekelompok besar ahli alam suku harimau Saint menembak, menatap tajam ke arah kelompok ahli Dewa Templar saat mereka berdiri di belakang Wang Xiaolong. Selanjutnya, para ahli dari suku Blamon, suku kuda kekerasan, suku Ram, suku 100 burung berkumpul di belakang Wang Xiaolong setelah suku harimau. Beberapa saat kemudian, suku serigala, suku ular, dan suku rubah juga bergegas menunjukkan dukungan mereka di belakang Wang Xiaolong. Menyaksikan momentum mereka, suku Basman yang lebih kecil bergegas mengamankan tempat. Termasuk para ahli yang tersisa dari suku singa. Lebih dari 1.000 ahli Basman mengunci kelompok Dewa Templar dengan aura permusuhan. Tekanan kuat membuat saraf Limolin, Liu Yang, dan semua ahli Dewa Templar meregang dengan kencang. Limolin tidak pernah membayangkan bahwa tongkat Dewa Buas akan memiliki kekuatan yang begitu menghalangi suku-suku manusia binatang, bahkan para ahli suku singa memandang mereka sebagai musuh yang harus ditelan hidup-hidup. Dia tidak meragukan sedikit pun bahwa jika anak manusia yang memerintahkannya, para ahli Basman yang berkumpul itu akan mencabik-cabik mereka hidup-hidup. Setelah sesaat kehilangan ketenangannya, Limolin melontarkan senyum cemerlang ke arah Wang Xiaolong. Aku tidak menyangka prajurit ini memiliki tongkat dewa binatang. Kami para Dewa Templar mengucapkan selamat kepada prajurit ini. Wang Xiaolong tetap tabah. Dia ingin melihat apa yang dimainkan Limolin ini. Baru saja, kami hanya ingin tahu tentang tongkat dewa binatang di tangan prajurit ini. Kami hanya ingin melihat-lihat dan tidak punya niat lain. Limolin melanjutkan dengan wajah tersenyum,
Saya harap prajurit ini tidak keberatan. Dia mengacu pada masalah Liu yang menyerangnya dari belakang. Bab 467, biarkan semuanya tetap di sini selamanya. Keingintahuan kalian benar-benar tidak wajar, kata-kata Wong Xiaolong dipenuhi dengan sarkasme. Limolin terkikik, Deity Templar kami selalu berharap suku Basman bisa bersatu, menjadi lebih kuat, dan mengembalikan kemegahan kejayaan masa lalu mereka. Sekarang prajurit ini menemukan tongkat Dewa Binatang, dan Anda ditakdirkan untuk menyatukan suku-suku manusia binatang. Dewa Templar kami senang untuk seluruh ras manusia binatang. Wong Xiaolong mencibir dalam hati mendengarkan tampilan niat baik Limolin. Dewa Templar berharap suku Basman bisa bersatu, menjadi lebih kuat. Berharap suku Basman akan tunduk di bawah Dewa Templar adalah kebenaran yang sebenarnya. Karena prajurit ini memiliki tongkat Dewa Binatang, maka kita akan pergi dulu. Kami akan kembali nanti dengan hadiah ucapan selamat. Limolin memandang Li Yang, ayo kita pergi. Selesai mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi bersama Liu Yang dan para ahli dari Dewa Templar. Tongkat Dewa Binatang muncul kembali di dunia, orang yang mereka pertaruhkan, Raja Singa Andrew, tidak berbeda dengan orang mati. Limolin tahu bahwa dengan semua perubahan yang mengejutkan ini, tidak mungkin bagi para Dewa Templar untuk mengendalikan suku-suku Basman. Oleh karena itu, dia bertindak tegas, pertama kembali untuk melaporkan situasinya ke Temple Perceptor dan menunggu keputusannya. Tidak terlalu cepat. Tepat ketika Limolin dan sekelompok besar ahli Templar Dewa bersiap untuk pergi, Wong Xiaolong berbicara, pastikan tidak ada dari mereka yang meninggalkan tempat ini. Ya, Chuan bawahan Dewa Binatang. Para Basman yang hadir mengakui perintahnya, suara mereka bergemuruh di alun-alun, mengguncang langit. Dalam sekejap mata, beberapa ribu ahli menerjang ke depan, menyerang dengan semangat. Wajah semua pakar Dewa Templar menegang. Serangkaian ledakan terdengar, memaksa Limolin dan lebih dari 60 ahli kembali ke tempat semula. Prajurit ini, apa artinya ini? Tanda seru. Wajah Limolin terdistorsi karena amarah, matanya menatap tajam ke arah Wong Xiaolong. Sampai saat ini, dia masih belum menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang teman lama, Wong Xiaolong. Berarti, senyum satir samar melintas di wajah Wong Xiaolong, tidak ada arti lain, hari ini, saya menggantikan posisi Dewa Binatang, sebentar lagi kita perlu melakukan ritus pengorbanan Dewa Binatang, oleh karena itu membutuhkan beberapa persembahan korban. Aku ingin menggunakan kepalamu sebagai persembahanku. Gunakan lebih dari 60 kepala pakar Dewa Templar sebagai persembahan korban. Persembahan ini mengguncang dunia. Apa yang kalian katakan, apakah baik jika kita menggunakan kepala mereka sebagai persembahan? Tanda seru. Wong Xiaolong mengamati banyak wajah para ahli Basman. Bagus. Besar. Liege Lord B. Ostgard perkasa. Liege Lord B. Ostgard perkasa. Mendengar kata-kata itu, para ahli Basman merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan, meneriakkan persetujuan mereka, suara mereka menembus langit. Naluri kebinatangan terhadap darah terpancar dari mata mereka. Sejujurnya, mayoritas Basman merasa antagonis terhadap para ahli Templar Dewa ini sejak mereka muncul. Panggilan Wong Xiaolong langsung merangsang keganasan yang tertanam jauh di dalam garis keturunan mereka. Hanya dengan memikirkan untuk menggunakan lebih dari 60 ahli Templar Dewa sebagai persembahan pengorbanan mereka kepada Dewa Binatang membuat hati mereka berdebar kencang. Hanya Dewa Binatang kaliber ini yang memenuhi syarat untuk menjadi tuan bawahan manusia binatang buas mereka. Limolin, Liu Yang, dan semua ahli Dewa Templar sedikit memucat melihat lapisan ahli manusia binatang yang mengepung mereka di alun-alun. Meluangkan waktu, Limolin berusaha menenangkan diri. Matanya menyemburkan api menatap Wong Xiaolong. Saya benar-benar mengagumi keberanian Anda, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menahan kami semua di sini? Meskipun ribuan ahli Basman mengelilingi mereka, Limolin yakin dengan kekuatannya. Jika dia ingin melarikan diri, dia memiliki peluang besar untuk keluar dari sana. Meskipun kamu mungkin dewa buas yang baru, jangan berasumsi bahwa setelah menyatukan suku-suku Basman kamu dapat melakukan apa yang kamu suka di dunia roh bela diri.
Jika Anda berani membunuh bahkan salah satu dewa Templar kita hari ini, Limolin membiarkan ancamannya menggantung di udara sejenak. Pada saat itu, para ahli dewa Templar kita akan keluar dengan kekuatan penuh untuk memusnahkan setiap suku Beastman. Rasa ancaman meningkat pada akhirnya. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Limolin, kamu melarikan diri beberapa kali sebelumnya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan dapat melarikan diri kali ini juga? Beberapa kali sebelumnya? Limolin mengerutkan kening pada kata-kata itu, kebingungan di matanya saat dia menatap tajam ke arah Wang Xiaolong. Apakah mereka saling kenal dari sebelumnya? Pada hari ini, aku tidak hanya akan menggunakan kepalamu sebagai persembahan untuk ritus pengorbanan Dewa Binatang, aku juga akan menggunakan kepalamu untuk menyembah saudaraku, Lukai. Suara dingin Wang Xiaolong bergema di alun-alun. Lukai? Sebuah gambar terlintas di benak Limolin, pangeran kerajaan Luotong yang sangat tidak penting. Lukai? Kamu Wang Xiaolong. Limolin mengatakan nama itu sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Wang Xiaolong. Perhatian para dewa Templar dan ahli Beastman terfokus pada Wang Xiaolong. Sebelum fokus intens penonton, fitur wajah dan tubuh Wang Xiaolong perlahan berubah, kembali ke fitur aslinya. Itu benar, ini aku. Ekspresi Wang Xiaolong muram dan dingin menghadap Limolin. Menonton fitur Wang Xiaolong kembali ke wajah aslinya, para ahli dewa Templar tanpa sadar bergeser ke belakang ketakutan, sedangkan para Beastman menjadi lebih fanatik, demam, memuja, dan hormat memandang Wang Xiaolong. Jadi dewa binatang mereka sebenarnya adalah persona pendukung yang namanya telah menyebar ke seluruh 3 benua, dielulukan sebagai naga dewa mulia muda, Wang Xiaolong. Hadir di alun-alun adalah para ahli dari setiap suku Beastman, mereka tidak asing dengan reputasi naga mulia ilahi muda Wang Xiaolong. Kekuatan Liege Lord B. Astgard berlangsung selama berabad-abad. Patriark Cak suku harimau dipuji. Kekuatan Liege Lord B. Astgard berlangsung selama berabad-abad. Mengikuti petunjuk Chad, semua ahli Beastman memuji kata-kata yang sama di atas paru-paru mereka. Gelombang suara yang menakutkan menghantam jantung Limolin. Dia tiba-tiba melompat ke udara, jelas mengambil kesempatan untuk melarikan diri sendirian. Sayangnya, Wang Xiaolong telah menguncinya setiap saat sejak awal. Limolin kedua bergerak, lengannya membuat gerakan melambai melepaskan segerombolan Poison Corpses Caraps memamerkan gigi tajam mereka pada Limolin. Setelah pertempuran lapangan Asura itu, Poison Corpses Carap miliknya terus berevolusi, kecepatan mereka mencapai tingkat yang mengerikan, mampu mengejar Limolin hanya dalam sekejap. Secarap mayat racun. Seru Limolin. Dalam pertempuran terakhir di markas Asura's Gate, Limolin merasakan teror dari Poison Corpses Carap, menyaksikan dengan matanya sendiri saat beberapa tetua Templar Dewa digerogoti hidup-hidup oleh makhluk-makhluk itu. Pertarungan itu meninggalkan ketakutan mendalam yang merasuk ke dalam jiwanya menuju Poison Corpses Carap. Armor naga ilahi segera mengenai Limolin, pedang panjang biru yang sama digenggam erat di tangannya, menebas dengan keganasan yang gila. Para ahli dewa Templar di bawah sadar kembali, dengan cepat bergabung dalam serangan terhadap Poison Corpses Carabes. Wang Xiaolong melambaikan tangannya lagi, dan bendera iblis dan hantu langsung dibentangkan. Gelombang aura hantu yang tak berujung menenggelamkan Limolin dan para ahli dewa Templar lainnya. Hantu dan iblis jahat datang melolong memamerkan taring mereka saat mereka menjerat mangsa hidup di dalam barisan. Para ahli membuat serangan hiruk-pikuk dengan telapak tangan mereka, rasa takut terukir dalam di wajah mereka. Menyerang. Wang Xiaolong memerintahkan para ahli Beastman. Semua ahli Beastman memenuhi antisipasi di wajah mereka, bergegas menyerang dengan semangat. Bendera iblis dan hantu bukan lagi bendera hantu tertinggi seperti dulu, dengan tambahan 20 jiwa alam saint, roh-roh jahat di dalamnya sekarang memiliki kekuatan ahli alam saint orde ketiga. Sekuat apapun para ahli dewa Templar itu, dalam waktu singkat, mereka akan kesulitan sekali untuk keluar dari lautan hantu dan Rei setan. Selain terjebak dalam barisan, dengan secarap mayat racun dan ribuan ahli Beastman menyerang, segera, hampir setengah dari 60 lebih ahli dewa Templar telah jatuh. Limolin dan Liu yang menyaksikan tanpa daya ketika para ahli yang mereka bawa mati, satu per satu, di bawah serangan para ahli Beastman,
kemudian diubah menjadi makanan untuk Poison Corpses Charaps. Wajah mereka kehilangan semua warna, dibelenggu ketakutan. Perasaan Lo Moulin surut, digantikan oleh aura kematian yang akan datang yang menguasai hatinya. 2 jam kemudian, dari 60 lebih ahli tingkat tinggi, hanya tersisa selusin kecil. Li Moulin tahu betul, jika tidak ada yang dilakukan, cepat atau lambat semuanya akan berakhir sebagai makanan untuk secarap mayat racun itu, termasuk dirinya sendiri. Memikirkan hal-hal hitam kecil yang merayap di sekujur tubuhnya, memakan dagingnya sedikit demi sedikit. Pemandangan itu sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kekuatan, gemetaran. Wang Xiaolong, aku guru Lilu. Jeritan melengking Li Moulin memotong udara, jika Lilu mengetahui bahwa kamu membunuhku, dia pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendamku. Alis Wang Xiaolong sedikit berkerut. Li Moulin mencoba lagi, lepaskan aku bisa mengucapkan kata-kata yang baik untukmu begitu aku kembali ke Dewa Templar, aku bahkan bisa memberitahumu berita terbaru tentang Lilu. Kemudian, pedang naga besar muncul di tangan Wang Xiaolong, menebas. Bab 468, Wang Xiaolong adalah dewa binatang. Haos darah yang kuat menyembur keluar dari naga darah merah, menembak langsung ke arah Li Moulin. Bingung dan khawatir, Li Moulin melambaikan pedang panjang di tangannya dan beberapa sinar pedang terbang keluar, membentuk penghalang pelindung yang hebat. Ledakan menggelegar terdengar di udara, riak gelombang kejut membelokkan ruang saat naga darah besar itu menabrak penghalang pelindung. Hari ini, kamu harus mati. Suara dingin Wang Xiaolong menusuk tulang. Bahkan jika Lilu ada di sini hari ini, Wang Xiaolong bertekad untuk menuai kehidupan Li Moulin di tempat. Tidak hanya Li Moulin, dia bertekad untuk membantai semua orang Dewa Templar. Semuanya harus mati. Setengah jam berlalu. Di dalam bendera iblis dan hantu, satu-satunya Li Moulin yang tersisa, diselimuti aura kematian yang tebal. Wang Xiaolong, aku tidak akan mengampunimu bahkan jika aku berubah menjadi hantu. Mengetahui bahwa hidupnya akan berakhir di sini, Li Moulin berteriak, wajahnya terdistorsi oleh kebencian, juga, penasihat kuil kami telah lama menyukai Lilu dan penasihat kuil kami menemukan satu sama lain menyenangkan, Anda tidak akan pernah punya kesempatan dengan Lilu, tidak akan pernah. Lilu akan membunuhmu untuk membalaskan dendamku. Dia akan membantai seluruh keluargamu. Hancurkan semua murid gerbang asuramu. Semua yang kamu miliki. Teriak Li Moulin dengan cara gila, matanya bersinar dengan cahaya manik. Patriark suku Harimau Cak mendaratkan serangan telapak tangan di punggung Li Moulin pada saat ini. Li Moulin terhuyung ke depan, langsung ke kerumunan Poison Corpses Charap. Bersemangat, Poison Corpses Charap bergegas, beberapa akan dimulai dari mata Li Moulin. Namun Wang Xiaolong tidak mengizinkan secarap mayat racun menyentuh Li Moulin, sebaliknya, dia mengambilnya dan bendera setan dan hantu. Saat dia mendekati Li Moulin, pedang Asura muncul di tangannya. Wang Xiaolong, kamu, tanda seru. Hampir tidak beberapa kata, pedang Asura di tangan Wang Xiaolong terayun ke bawah, dan kepala Li Moulin terbang ke langit. Suaranya tiba-tiba terputus. Darah menghujani tempat Li Moulin berada. Melihat mayat Li Moulin dengan ekspresi dingin, dia memindahkan tubuh tanpa kepala itu ke pagoda harta karun Linglong sebagai makanan untuk Poison Corpses Charap. Liege Lord B. Astgard perkasa. Suara para ahli Blastman bergemuruh di alun-alun. Wang Xiaolong mengumpulkan semua cincin spasial para ahli Templar Dewa ke dalam cincin Asura miliknya. Melihat para ahli Blastman di sekitar, dia mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan yang bersemangat saat suaranya yang kuat bergema, mulai ritus pengorbanan Dewa Binatang. Balasan nyaring lainnya datang dari para ahli Blastman, mematuhi perintah Wang Xiaolong dan mengumpulkan Li Moulin dan kepala ahli Dewa Templar lainnya. Lebih dari 60 kepala manusia ditempatkan di altar pengorbanan. Ketika Wang Xiaolong memerintahkan secarap mayat racun untuk membunuh Liu Yang dan para ahli Dewa Templar, dia membuat mereka membiarkan kepalanya tetap utuh. Ketika semua kepala berbaris di altar pengorbanan, Wang Xiaolong melanjutkan langkah demi langkah sesuai dengan upacara pengorbanan Blastman, berlangsung lebih dari 1 jam sebelum upacara dilakukan. Salut kepada Dewa Binatang Liege Lord. Patriark suku Harimau Cak memimpin. Ritus pengorbanan Dewa Binatang telah selesai, oleh karena itu Wang Xiaolong,
tidak diragukan lagi, adalah dewa binatang dari suku Basman baru. Dalam sekejap, masa ahli Basman berlutut dalam pemujaan, masing-masing dari mereka menunjukkan rasa hormat, pemujaan, dan semangat yang besar. Wang Xiaolong dengan singkat mengamati kumpulan siluet yang bersujud sebelum menyuruh mereka untuk bangkit. Keluarkan Andrew. Wang Xiaolong memesan. Meskipun Wang Xiaolong menusuk tongkat dewa binatang melalui dahi Andrew, membuat lubang besar di tengkoraknya, Andrew masih hidup. Dua tetua suku singa setengah membawa setengah menyeret Andrew ke depan Wang Xiaolong. Semua orang menonton dengan tenang, menunggu Wang Xiaolong berbicara. Andrew berkonspirasi dengan Dewa Templar, memikat suku Basman untuk tunduk di bawah yang lain. Menurut hukum suku Basman, apa hukuman untuk ini? Tanda seru. Kematian oleh 1000 pedang menembus jantung. Patriark suku Harimau Cak melangkah maju sebagai jawaban. Wang Xiaolong mengangguk, Battle Ki berkumpul di sekitar telapak tangannya, membentuk pedang tajam. Dengan jentikan, energi pedang menembus ke dalam hati Andrew. Andrew mengeluarkan jeritan serak dan mengental darah saat energi pedang menembus dadanya, keluar dari punggungnya. Sama seperti ini, energi pedang berulang kali menembus jantung Andrew 10.000 kali sebelum berhenti. Jantung adalah organ tubuh yang paling penting, terlepas dari apakah seseorang adalah ahli alam saint atau master alam dewa, jantung masih dianggap sebagai kelemahan. 10.000 kali tertusuk pedang, orang hampir tidak bisa membayangkan siksaan itu. Setelah hukuman ditangani, Wang Xiaolong mengeluarkan bendera iblis dan hantu, membiarkannya menelan jiwa Andrew. Para ahli Basman merasakan kedinginan di hati mereka menyaksikan hukuman kejam yang dialami Andrew, dan pada akhirnya, bahkan jiwanya pun tidak terhindar, ditelan ke dalam bendera jahat. Merasa lebih buruk dari siapapun yang hadir adalah Patriark suku ular, Dani. Beberapa hari sebelumnya, dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan memainkan Wang Xiaolong sampai mati. Bahkan menyatakan secara terbuka bahwa dia akan membiarkan Wang Xiaolong merasakan kenikmatan digigit 10.000 ular. Dani. Suara Wang Xiaolong menggelegar seperti petir di otak Dani. Rasa menggigil hebat mengalir di punggung Dani saat dia berjalan maju beberapa langkah sebelum berlutut, Liege Lord B. Astgard, kasihanilah ah. Yang kecil ini tidak mengetahui identitas Liege Lord, tolong selamatkan hidupku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Wang Xiaolong mengoceh, tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Setelah kembali ke suku ular, masuki gua 1000 ular. Keluarlah setelah kamu digigit 10.000 kali. Kata-kata Dani menyembur setelah pergi malam itu. Wang Xiaolong mendengar setiap kata dengan jelas dengan perasaan spiritualnya. Dani menjadi pucat pasi, namun dia tidak berani mengajukan keberatan sedikit pun, bersujud dengan rasa terima kasih kepada Wang Xiaolong karena telah menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya, Wang Xiaolong mengadakan diskusi kecil di tempat, menetapkan kembali aturan tertentu serta menugaskan beberapa tugas kepada banyak leluhur Basman. Beberapa jam kemudian, Wang Xiaolong meminta semua suku kembali ke wilayah mereka. Salah satu tugas yang diberikan Wang Xiaolong kepada mereka adalah menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di jemaat suku Basman keluar. Wang Xiaolong akan menggantung Limolin dan semua kepala Dewa Templar di gerbang kota suci Harimau. Dia ingin tahu apakah Dewa Templar akan mengirim orang untuk mengambil kepala mereka. Jika mereka tidak berani, maka Dewa Templar akan direduksi menjadi bahan tertawaan terbesar Martial Spirit World. Jika Dewa Templar benar-benar mengirim seseorang untuk mengumpulkan kepala-kepala itu, Wang Xiaolong mencibir, dia akan memastikan bahwa kepala orang-orang yang datang akan menghiasi tembok kota suci Harimau bersama-sama. Wang Xiaolong kembali ke kota Harimau Suci dengan sekelompok ahli suku Harimau, membawa kepala bersamanya. Adapun warisan Dewa Binatang yang dikabarkan di dalam kuil Dewa Binatang, Wang Xiaolong berencana untuk kembali setelah menyempurnakan naga ilahi purba dengan rumput Dewa Naga yang dia miliki. Lagi pula, dia sekarang adalah Dewa Binatang yang menyatukan suku-suku Basman dan bisa memasuki kuil Dewa Binatang kapan saja. Sementara Wang Xiaolong dan ahli suku Harimau kembali ke kota Harimau Suci, menggantung kepala di sepanjang tembok kota, seluruh dunia roh bela diri didorong ke dalam kehebohan. Apa? Tongkat Dewa Binatang telah muncul kembali. Wang Xiaolong memiliki tongkat Dewa Binatang dan menjadi Dewa Binatang dari suku Basman.
Wang Xiaolong memerintah suku-suku Beastmen. 5 dewa Templar dan lebih dari 60 ahli semuanya dibunuh oleh Wang Xiaolong. Kepala mereka tergantung di atas tembok kota suci harimau saat ini mirip dengan meteor besar yang menabrak tanahnya. Seluruh dunia martial spirit terguncang, kekuatan besar dan kecil merasa sulit untuk mempercayainya. Mereka terkejut dan tercengang oleh berita itu. Rasa gentar secara bertahap menyebar di antara para ahli dan murid dari Cosmos Guard Guild. Setiap keluarga dan kekuatan yang berselisih dengan Wang Xiaolong jatuh ke dalam firasat malapetaka. Ketika Zhao Su, Zhang Fu, dan para ahli dan murid gerbang Asura mendengar berita itu, sorakan gembira terdengar di setiap sudut gerbang Asura, penuh dengan antisipasi. Di benua angin salju, di dalam tembok istana kerajaan Buddha terberkati, tawa hangat si Fantian bergema di seluruh koridor mendengar berita itu. Aku tidak menyangka, junior brother itu mendapatkan Beast God's Chapter. Menyatukan suku-suku Beastmen. Lain kali aku melihat junior brother, sepertinya aku juga perlu menyapanya dengan hormat sebagai Lord Beast God. Betapa kuatnya suku-suku Beastmen bersatu, siapapun bisa membayangkannya bahkan menggunakan jari kaki mereka. Tanpa diragukan lagi, di dunia martial spirit, mereka adalah kekuatan terkuat. Di depan suku-suku Beastmen yang bersatu, kultus Dewa Kosmos hanyalah kentut bau. Xiao Fei sedang berkultivasi di halaman rumahnya ketika pembantunya, Xiao berlari masuk dengan wajah memerah karena kegirangan. Bingung mengapa Xiao bertindak seperti ini, sebelum Xiao Fei bisa bertanya, Xiao berseru, "Putri, Wang mulia muda, dia sekarang adalah dewa binatang dari suku Beastmen." Bab 469, jika Anda bisa mengalahkan saya. Dewa binatang. Mata besar Xiao Fei membelalak, ekspresi heran di wajahnya tetap ada untuk waktu yang lama. Di suatu tempat di dekat ngarai Laut Mati, di pulau terapung unik para dewa Templar, pengajar kuil, Ying Tian, duduk diselimuti kabut hitam bergulir yang benar-benar mengaburkan garis ruang, seolah-olah seluruh dirinya terintegrasi dengan ruang sekitarnya. Di bawah mimbar, banyak pakar dewa Templar berlutut, terlalu takut untuk bergerak 1 inci pun, takut napas mereka terlalu kencang. Keheningan berat menyelimuti aula, dan hanya sesekali suara dita dari keringat yang jatuh ke lantai yang terdengar. Di aula yang sepi, tawa rendah tiba-tiba terdengar dari dalam kabut hitam. Tawa rendah Ying Tian semakin keras, membelok ke arah Manik, keras di telinga. Setiap nada membentur hati para pakar dewa Templar yang berlutut itu. Mereka yang akrab dengan Temple Perceptor Ying Tian tahu bahwa pada saat ini, dia sangat marah. Lebih dari 60 ahli alam saint. Selain itu, mayoritas dari mereka adalah ahli alam saint tingkat tinggi. Semua mati. Bahkan untuk kekuatan hegemoni seperti Dewa Templar, kerugian besar seperti ini sangat menyakitkan. Di atas segalanya, bahwa Limolin dan 60 kepala lainnya masih tergantung di atas gerbang kota suci harimau, haruskah dia mengirim orang untuk mengambilnya atau tidak? Seluruh dunia martial spirit sedang melihat Dewa Templar seperti lelucon. Para ahli di aula semakin menundukkan kepala, tidak berani mengangkatnya. Beberapa saat kemudian, tawa Ying Tian berhenti tiba-tiba saat dimulai, menatap dingin ke sekelompok orang di bawahnya. Siapa yang pergi ke kota harimau suci? Ying Tian berbicara. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mengatakan apapun. Cahaya hitam jahat meledak di mata Ying Tian, aura pembunuhan yang intens mengubah atmosfer aula menjadi rawa mati yang tenggelam. Sosok gemetar para ahli yang berlutut di depan menjadi semakin terlihat. Tepat ketika para ahli itu merasakan kematian semakin dekat, niat membunuh yang menyesakan menghilang seolah-olah itu tidak pernah ada. Kalian semua, pergi. Ying Tian berbicara, suaranya dicampur dengan jejak kedinginan, ketidakberdayaan, kemarahan, dan kebencian yang berbisa. Para ahli dengan cepat memenuhi dan melarikan diri dari aula. Begitu berada di luar, masing-masing dibasuh dengan perasaan bertahan hidup. Ketika semua ahli telah pergi, sesosok tubuh keluar dari belakang aula. Lilu, kamu melakukan perjalanan ke benua Star Cloud. Ying Tian berkata, cahaya tajam berkilat di matanya. Ya. Lilu menurut dengan hormat dan mundur dari aula. 1 bulan berlalu dalam sekejap.
Pada akhirnya, Dewa Templar tidak mengirim siapapun untuk mengambil kepala yang tergantung di atas tembok kota, mengubah Dewa Templar menjadi lelucon setelah makan malam. Setelah pertempuran kuil Dewa Binatang, reputasi prestisius Dewa Templar hancur. Bahkan pasukan dan keluarga di kerajaan kecil seperti kerajaan Luotong yang tunduk di bawah Dewa Templar memberontak satu per satu. Tunduk pada Dewa Templar berarti menyinggung Wang Xiaolong. Siapa, saat ini, di seluruh martial spirit world yang berani menyinggung Wang Xiaolong? 1 bulan ini, Wang Xiaolong menunggu di kota Harimau Suci, berlatih seni Sumi yang saleh, taktik Asura, kitab suci metamorfosis tubuh, keterampilan pedang Asura-Asura, jari jiwa absolut, cakar iblis Asura dan lainnya, melewati semua keterampilan bertarungnya. Saat itu di reruntuhan klan naga kuno, suku Basman berhasil merebut 2 mayat naga ilahi purba, keduanya jatuh ke tangan suku Singa, yang menjelaskan mengapa patriark muda suku Singa Jasi sedang mencari rumput dewa naga di naga racun lembah. Dengan dia memegang kemudi, suku Singa dengan patuh mempersembahkan kedua mayat naga purba dengan wajah tersenyum. Setelah memurnikan 4 naga ilahi purba, Wang Xiaolong memiliki 9 yang tersisa, menambahkan 2 lagi membuatnya menjadi 11. 11 naga ilahi purba, jika dia bisa menemukan rumput dewa naga yang cukup, itu pasti bisa membantu Wang Xiaolong menerobos ke alam Saint Orde ke-10, bahkan mencapai puncak alam Saint Orde ke-10 akhir. Belum lagi, penambahan 2 naga ilahi primordial lagi akan meningkatkan keterampilan ciptaannya sendiri menjadi 15 gerakan dewa naga. Mempelajari naga suci primordial tambahan selama 1 bulan, memungkinkan Wang Xiaolong untuk mendapatkan wawasan baru, dengan lancar menggabungkannya ke dalam 13 gerakan dewa naga. 1 bulan berlalu, namun Dewa Templar tidak mengirim siapapun untuk mengumpulkan kepala Limolin dan yang lainnya. Bosan, Wang Xiaolong tidak mau menunggu lagi. Semua kepala berubah menjadi lebih banyak makanan untuk Poison Corpses Carap. Mengingatkan Patriark Cak suku Harimau untuk mengawasi pergerakan Dewa Templar, Wang Xiaolong memulai latihan tertutupnya. Kali ini, Wang Xiaolong memutuskan untuk menyempurnakan naga bumi yang awalnya adalah naga angin, naga kayu, naga emas bercakar 5, serta naga Buddha. Sebelumnya, Wang Xiaolong telah memurnikan naga air dan naga api. Menambahkan naga bumi, naga kayu, dan naga bercakar 5, kelima elemennya bisa dianggap lengkap. Memahami 5 elemen sangat penting untuk meningkatkan kekuatannya ke level lain. Godlik Sumi Art dari Wang Xiaolong berasal dari keterampilan pertempuran dunia Buddhis, memurnikan naga Buddha akan membawa manfaat yang tak terbayangkan dalam aspek ini. Yang pertama adalah naga bumi. Berlalunya waktu mengalir, dan 1 tahun berlalu. Dalam waktu 1 tahun ini, seluruh dunia martial spirit tampaknya telah terlipat dalam dirinya sendiri, pemalu dan pendiam. Sejak pertempuran kuil Dewa Binatang, Dewa Templar menjadi kebalikan total dari diri flamboyan sebelumnya. Bahkan kultus Dewa Kosmos di benua Starcloud menjadi tenang dan berperilaku, sampai ke tanah berdelam, di mana pembunuhan adalah kejadian sehari-hari, dilunakan. Seluruh cuaca dunia martial spirit tampaknya berpusat di sekitar orang tertentu. Wang Xiaolong. Dalam 1 tahun ini, setiap kekuatan, sekte, dan keluarga di 36 oblast di bawah pemerintahan Gerbang Asura menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk di bawah Gerbang Asura, termasuk yang bergoyang di antara kekuatan lain seperti Distinct Void Door, White Phoenix House, Cosmos Guard Cult, dan 12 kekuatan super lainnya. Akhirnya, ketenangan dan keheningan yang tiba-tiba ini memberi Kaisar Duan Ren ruang bernapas yang sangat dibutuhkan dari jerat yang diikatkan Dewa Templar di lehernya. 2 tahun berlalu dengan cepat. Setelah menyempurnakan naga bumi, Wang Xiaolong melanjutkan dengan naga kayu, dan sekarang dia menyempurnakan naga emas bercakar 5. Saat ini, melihat dari samping, Wang Xiaolong tampak seperti kepompong di dalam naga emas. Naga emas bercakar 5 dikenal sebagai darah kerajaan klan naga, keberadaan tertinggi di antara 15 naga ilahi purba yang dimiliki Wang Xiaolong. 2 tahun 8 bulan berlalu. Wang Xiaolong duduk bersila di tengah formasi 10 Buddha, aula yang luas menyala terang dengan pendaran lembut yang berasal dari berbagai gambar Buddha emas dan bayangan naga ilahi purba yang melayang di belakang Wang Xiaolong. Dari luar, Wang Xiaolong tampak seperti dilapisi dengan lapisan cat emas. Kemudian,
Tanpa peringatan, tubuhnya bergetar hebat untuk sesaat saat suara pecah yang rendah terdengar dari dalam tubuhnya, cahaya cemerlang bersinar. Kekuatan mengerikan menyapu setiap sudut kuil Ksumi. Butuh waktu lama sebelum energinya hilang. Cahaya cemerlang menyebar, begitu pula bayangan patung Buddha dan naga. Wang Xiaolong membuka matanya, serangkaian retakan terdengar di aula dengan sedikit peregangan. 2 tahun 8 bulan, dia akhirnya memurnikan naga bumi, naga kayu, naga emas bercakar 5, dan naga Buddha. Semua 36 batang rumput Dewa Naga habis digunakan. Mengarahkan indera spiritualnya secara internal untuk memeriksa kondisi tubuhnya, pembuluh darah yang mengalir di tubuhnya mirip dengan naga purba yang melayang di dalam dagingnya. Fisiknya 20 kali lebih kuat dari sebelumnya, ki pertempuran di laut kinya adalah warna emas yang mengaum, sementara 10 bola petir di dantiannya berubah menjadi 10 inti emas yang 20 kali lebih besar. Alam Saint Orde ke-9. Pertempuran Ki Wang Xiaolong benar-benar menerobos ke alam Ninth Order Saint. Meskipun hanya menjadi Orde ke-9 awal, Wang Xiaolong merasa seolah-olah dia menghadap ke dunia, tak terkalahkan di seluruh dunia. Ini adalah kepercayaan diri yang lahir dari kekuatan nyata yang berbeda. Tubuh fisiknya melampaui senjata dewa apapun. Wang Xiaolong mengeluarkan saber naga besar dan memotongnya di kulitnya sendiri, tetapi itu hanya meninggalkan garis putih di telapak tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, keluar dari kuil Ksumi beberapa saat kemudian. Saat dia keluar, dia memanggil Patriark Chak dari suku harimau. Melihat Chak tiba, Wang Xiaolong berkata, "Aku tidak akan menggunakan Poison Chorp secara, tidak ada ki pertempuran, tidak ada keterampilan bertarung. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan menghadiahimu 100 keping kristal darah naga." 100 keping kristal darah naga. Chak tertegun pada awalnya sebelum kegembiraan mengambil alih. Bab 470, Kuil 9 Naga. "Liege Lord, apa yang kamu katakan?" Nyata tanda seru. Bergoyang antara senang dan tidak percaya, Chak meminta penegasan. Jika dia mengalahkan Liege Lord, dia akan mendapatkan 100 keping kristal darah naga. Dia tahu betul bahwa sebelum memasuki latihan pintu tertutup lebih dari 2 tahun yang lalu, Liege Lord B. Astgard hanyalah ranah Saint Orde ke-7, tetapi terlepas dari seberapa banyak seseorang dapat meningkatkan kekuatan mereka selama latihan pintu tertutup, Liege Lord B. Astgard harus, paling banyak, jadilah ranah Saint Orde ke-7. Nyata. Wang Xiaolong menjawab dengan wajah serius. Beberapa saat kemudian, keduanya muncul di atas puncak pegunungan beberapa ratus li di luar kota Harimau Suci. Dua sosok berdiri di sisi berlawanan dalam diam. Wang Xiaolong melakukan gerakan pertama, kedua tangannya membentuk cakar saat dia terbang menuju Chak. Pada saat itu, kekuatan 5 elemen, air, api, tanah, kayu, dan logam meletus seperti gunung berapi, getaran hebat mengguncang pegunungan di bawah seolah-olah seluruh gunung akan hancur menjadi debu di bawah tangan Wang Xiaolong. Chak benar-benar terkejut dengan momentum Wang Xiaolong, dengan cepat membalas dengan tinju harimau suci. Tabrakan yang menggelora itu memekakan telinga, gelombang kejut yang menakutkan meledak keluar ke batu-batu besar dan tebing, menghancurkan segalanya menjadi debu. Setelah tumbukan, Wang Xiaolong dan Chak mundur lebih dari 100 meter dari satu sama lain. Dalam satu percakapan itu, Chak merasakan sensasi mati rasa di kedua tangannya, ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutannya. Di antara para Blasmen, selain Patriark suku Singa sebelumnya, Andrew, dia dapat dengan yakin mengklaim bahwa dia memiliki fisik terkuat, tetapi sekarang dia dipaksa mundur oleh Wang Xiaolong sampai merasa mati rasa. Apalagi ada sedikit rasa sakit kesemutan. "Haha, ayo lanjutkan." Wang Xiaolong tertawa penuh semangat, mengayunkan tinjunya kali ini. Kecepatan yang menakutkan menyebabkan gesekan besar terhadap ruang, menyebabkan suara garukan tajam terhadap angin yang menempuh jarak beberapa li. Bahkan sebelum tinju Wang Xiaolong tiba, Chak sudah merasakan bahaya yang menusuk, kekuatan penghancur yang luar biasa menyelimutinya saat wajahnya menjadi pucat. Karena kurang percaya diri untuk menerima serangan secara langsung, dia berbelok ke samping dengan paksa. Tetap saja, dia menghindari tinju kuat Wang Xiaolong. Chak menoleh dan terperanjat menemukan bahwa di tempat dia berdiri tadi,
Ruang tampak seolah tenggelam, dicetak dengan kepalan tangan raksasa. Ruang adalah sesuatu yang tidak berwujud sejak awal, bagaimana kepalan tangan seseorang bisa tercetak di ruang angkasa? Apa konsep yang menakjubkan ini? Sebelum Chuck bisa menenangkan diri, gelombang energi kuat lainnya meluncur ke arahnya, mengejutkannya. Wang Xiaolong berkedip menjadi kabur, meluncurkan serangan lain, mengarahkan telapak tangannya ke Chuck. Panik, telapak tangan Chuck keluar untuk memblokir serangan itu. Pukulan demi pukulan, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan. Setelah selusin percakapan, keterkejutan Chuck semakin dalam, dan firasat ketakutan tumbuh di dalam hatinya, karena dia mencatat bahwa fisik Wang Xiaolong lebih kuat daripada fisiknya, mungkin lebih menakutkan daripada binatang mitos kuno. Baru saja, dia mendaratkan pukulan kekuatan penuh di dada Wang Xiaolong, tapi dia hanya terhuyung beberapa langkah ke belakang, bahkan tanpa goresan padanya. Apa yang membuat Chuck tertekan di atas segalanya adalah bahwa tangannya sendiri benar-benar merasakan sakit sampai ke tulang. Dia sangat meragukan bahwa daging binatang mitos kuno lebih keras dari ini. Secara total, Wang Xiaolong telah memurnikan 8 naga suci purba, fisik naga sejati miliknya sekarang melampaui Kaisar Naga Emas bercakar 5 dari klan naga pada zaman kuno. Meskipun menjadi ahli alam Orde ke-10 akhir puncak dan memiliki fisik yang kuat karena asal-usulnya, Chuck masih kalah dibandingkan dengan naga kuno, belum lagi melawan naga emas bercakar 5. 1 jam kemudian, Chuck menggunakan transformasi binatang buas. Setelah transformasi binatang buas, pertahanan Chuck naik ke tingkat lain, menambahkan keuntungannya sebagai puncak kekuatan alam Orde Saint ke-10 akhir dengan Wang Xiaolong tidak menggunakan keterampilan pertempuran apapun, dia akhirnya bisa sedikit menekan Wang Xiaolong. Setiap pukulan dan serangan telapak tangan dari Wang Xiaolong sangat mengguncang tulangnya sehingga Chuck merasa tulangnya hancur berantakan. Namun gerakan Wang Xiaolong menjadi lebih cair dan alami seiring berjalannya waktu, bahkan semakin kuat saat dia bertarung tanda seru. Liu Gelord, berhenti, berhenti, aku tidak bertarung lagi, tidak bertarung. 2 jam kemudian, Chuck meratap dengan cemas, menggulungkan kepalanya dan melambai-lambaikan tangannya. Dia ketakutan menatap Wang Xiaolong. Dia benar-benar tidak berani melanjutkan pertarungan lebih jauh, jika tidak, kerangka harimaunya akan benar-benar dibongkar oleh Wang Xiaolong. Mendengar ratapan menyedihkan Chuck memohon belas kasihan, Wang Xiaolong akhirnya berhenti, tertawa, sungguh menyenangkan. Sudah cukup lama sejak terakhir kali dia menikmati pertarungan sebanyak ini. Tubuhnya bernyanyi dengan gembira, merasa nyaman dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah memurnikan 8 naga ilahi purba, ada beberapa residu esensi naga sejati yang tidak sepenuhnya terserap ke dalam tubuhnya, menyatu di dalam berbagai bagian tubuhnya. Pertarungan ini membantunya menyerap residu esensi itu sepenuhnya. Melihat Wang Xiaolong setuju untuk berhenti, Chuck menghela napas lega. Dia kelelahan dan terkuras, terbaring seperti mayat di tanah, berharap dia bisa tidur selama beberapa ratus tahun seperti ini. Menonton Chuck, Wang Xiaolong mengeluarkan ginseng berbentuk manusia purple blood 10.000 tahun, telan ini. Chuck menoleh dengan kaku, melihat ginseng berwarna ungu di tangan Wang Xiaolong yang mengeluarkan aroma harum. Indranya langsung terstimulasi, semua kelesuannya lenyap. Ini adalah purple blood ginseng berbentuk manusia yang berumur lebih dari 10.000 tahun, tanya Chuck, laringnya berkontraksi beberapa kali. Lebih tepatnya, mendekati 40.000 tahun, Wang Xiaolong mengoreksi. Chuck gemetar, Chuan muda, ini tidak apa-apa, pelanlah. Wang Xiaolong kurang lebih menebak apa yang akan dikatakan Chuck. Ya, Chuan bawahan. Chuck menurut, menelan ginseng ungu itu. Energi hangat langsung mengalir ke setiap bagian tubuhnya, hangat dan nyaman. Ayo, mari kita kembali, kata Wang Xiaolong. Menarik dirinya keluar dari kenyamanan hangat, Chuck dengan cepat berdiri. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk mencapai aula utama manor. Duduk, Wang Xiaolong bertanya kepada Chuck tentang situasi suku Basman selama 3 tahun terakhir. Chuck melaporkan semuanya kepada Wang Xiaolong, dan ketika laporannya selesai,
Chuck bertanya kepada Wang Xiaolong, saya menemukan bahwa Patriark muda suku Singa Jesse, dia saat ini bersembunyi di kuil 9 naga klan binatang iblis. Karena kuil 9 naga tidak lemah, yang kecil ini tidak berani bertindak sembarangan. Tahun itu, selama sidang suku Beastman, yang Patriark Jesse pada waktu itu tidak berpartisipasi. Kemudian, dia menerima berita tentang kematian ayahnya dan bahwa Wang Xiaolong adalah manusia yang sama dengan yang dia temui di lembah naga racun. Ketakutan, dia melarikan diri, membawa harta tak ternilai yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikumpulkan suku Singa selama ribuan tahun ke kuil 9 naga, meminta perlindungan mereka. Menerima banyak harta dari Jesse, kuil 9 naga berjanji untuk memastikan keselamatannya. Bersembunyi di kuil 9 naga. Wang Xiaolong mengangguk, ekspresinya tenang sehingga orang tidak bisa membaca apa yang dia pikirkan. Namun, Patriark muda suku Singa ini adalah masalah yang harus dicabut. Apakah kamu pernah bertarung dengan Master Kuil 9 Naga sebelumnya? Wang Xiaolong bertanya. Ya, Chuan Liege. Yang kecil ini melakukan perjalanan ke kuil 9 naga 2 tahun lalu, meminta mereka untuk menyerahkan Jesse, tetapi guru kuil mengatakan bahwa Jesse adalah salah satu dari tuan balai mereka, dan bahkan jika Chuan Liege pergi, mereka tidak akan menyerahkan Jesse, lapor Chuck. Oh, begitu? Karena mereka berkata demikian, maka dia secara pribadi akan melakukan perjalanan ke kuil 9 naga ini. Klan binatang iblis di benua 10 arah berdiri setara dengan suku manusia binatang, dan kekuatan terkuat mereka adalah 3 kuil. Kuil 9 naga, kuil singa kekerasan, dan kuil dewa kera. Di antara 3 kuil 9 naga peringkat di atas 2 lainnya, itu adalah pemimpin dari jutaan binatang setan, sehingga sikap arogan. Ada gerakan dari pihak Dewa Templar? Wang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain. Tidak ada tindakan dari pihak Dewa Templar dalam 3 tahun terakhir, Chuck menambahkan dengan hormat. Tapi Ratu LF tiba-tiba menyampaikan undangan terbuka kepada semua pakar pasukan ke Tanah Suci ras ELF mereka. Kamu tahu kenapa rasa penasarannya tergugah?